Pembangunan infrastruktur memang penting untuk ekonomi kita, tapi bagaimana jika proyek besar tersebut justru merusak lingkungan kita sendiri? Betul sekali, berangkat dari keresahan itulah kami hadir di sini. Halo semuanya, kami dari kelas E Hukum Lingkungan dengan saya Esti Fidriandayani. Dan saya Elsa Tani Puspa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan membedah artikel kolaboratif kami mengenai model kolaboratif penanganan pelanggaran perizinan infrastruktur dalam hukum lingkungan. Pada video kali ini kami akan membahas secara mendalam materi dari artikel ilmiah hasil kolaborasi kami mengenai model kolaboratif penanganan pelanggaran perizinan infrastruktur dalam hukum lingkungan. Melalui pembahasan ini, kami ingin menawarkan sebuah alternatif solusi baru berupa pola kemitraan 3 pilar, yaitu antara negara, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi karut-marut pelanggaran izin lingkungan dalam proyek-proyek strategis. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Kita semua tentu sepakat bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga kawasan industri merupakan pilar utama nasional untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen vital dalam pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, dalam praktiknya di lapangan, ambisi percepatan pembangunan ini seringkali melahirkan sisi gelap yang serius. Banyak sekali proyek-proyek infrastruktur skala besar yang berjalan dengan menabrak atau mengabaikan prosedur perizinan lingkungan. Dampaknya sangat nyata dan destruktif, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran alam, degradasi lingkungan hidup, hingga memicu konflik sosial yang tajam antara pihak pemerintah, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat lokal yang berdampak langsung di lokasi proyek. Jadi, kita melihat dari kacamata normatif, Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum positif yang cukup komprehensif untuk mencegah kerusakan tersebut. Kami memetakan 3 regulasi utama. Yang pertama, kita memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH yang menjadi fondasi dasar kehidupan dokumen lingkungan. Yang kedua, aturan tersebut kemudian mengalami perubahan paradigma melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan tujuan awal menyederhanakan birokrasi perizinan demi kemudahan investasi. Dan yang ketiga, regulasi ini diperkuat secara teknis oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelaksana instrumen preventif seperti kewajiban menyusun dokumen AMDAL atau UKL UPL. Akan tetapi, disinilah letak permasalahannya. Riset kami menemukan adanya kesenjangan atau gap yang sangat lebar antara norma hukum yang tertulis di atas kertas dengan realitas implementasinya. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi pasca UU Cipta Kerja justru disalahgunakan. Dokumen lingkungan seperti AMDAL seringkali dipenuhi hanya sebatas pemenuhan syarat administrasi formalitas belaka demi meloloskan izin usaha tanpa ada komitmen implementasi yang konsisten di lokasi pembangunan. Mengapa hal ini terus berulang? Kami mengidentifikasi adanya kegagalan dalam pendekatan konvensional lama yang selama ini kita gunakan. Pendekatan lama cenderung bersifat kaku, top-down, dan hanya berpusat pada peran pemerintah saja. Pendekatan formalistik ini terbukti tidak efektif karena didasari oleh 3 kendala besar, yaitu lemahnya pengawasan administratif oleh instansi berwenang, rendahnya tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha, serta sangat terbatasnya akses dan ruang bagi masyarakat terdampak untuk ikut mengawasi. Akibatnya, dimensi sosial dan hak-hak masyarakat lokal sering terabaikan. Untuk membedah fenomena dan menjawab perumusan masalah tersebut secara ilmiah, penelitian dalam artikel kami susun menggunakan metode yuridis normatif. Kami mengkaji bahwa bahan pustaka dan dokumen hukum sebagai sumber data utama. Pendekatan yang kami gunakan ada 2, yaitu pendekatan undang-undang untuk menganalisis secara kritis sinkronisasi antara UU PPLH dan UU Cipta Kerja serta PP nomor 22 tahun 2001. Serta yang kedua adalah pendekatan konseptual guna membedah doktrin hukum, asas partisipasi masyarakat, dan esensi dari teori tata kelola
kolaboratif. Seluruh data hukum yang kami kumpulkan dari studi kepustakaan ini kemudian disaring dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskripsi analitis untuk melahirkan model solusi yang terbaru. Nah, berdasarkan kerangka masalah, regulasi, dan metode penelitian yang sudah saya paparkan, lalu apa saja faktor struktural maupun kultural mendalam yang menyebabkan pelanggaran izin ini terus terjadi, serta bagaimana detail rumusan model kolaboratif yang kami tawarkan sebagai jalan keluar. Pembahasan inti dan menarik ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak baik rekan-rekan dan dosen pengampus kalian. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, riset kami mendapati bahwa pelanggaran perizinan lingkungan ini tidak terjadi secara tunggal. Masalah ini merupakan hasil dari kombinasi rumit antara faktor struktural, ekonomi, dan sosial. Kami membedahnya ke dalam 4 akar masalah utama. Yang pertama, itu dari sisi struktural, adanya lemahnya pengawasan administratif dari instansi pemerintah yang berwenang, keterbatasan sumber daya baik personel maupun anggaran, ditambah belum optimalnya koordinasi antar lembaga membuat pengawasan di lapangan tidak berjalan efektif, dan sanksi yang keluar pun seringkali kurang tegas. Yang kedua, itu adanya tekanan kepentingan ekonomi yang sangat kuat. Demi mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, para pelaku usaha seringkali terjebak untuk mengabaikan aspek kelestarian alam. Dalam situasi tertentu, mereka cenderung lebih mengutamakan efisiensi biaya dan efisiensi waktu dibandingkan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Nah, yang ketiga, itu hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari pelaku usaha itu sendiri. Mereka melihat dokumen perizinan hanya sebagai pelengkap administratif formalitas belaka. Dan faktor keempat yang gak kalah krusial itu adalah minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi informasi. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar proyek dan terdampak langsung seringkali tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai dokumen perizinan maupun potensi dampak buruk dari proyek tersebut. Akibat ketertutupan ini, potensi pelanggaran tidak dapat terdeteksi sejak dini. Melihat kompleksitas permasalahan ini, artikel kami menegaskan bahwa pendekatan lama yang kaku dan hanya berpusat pada perintah sepihak pemerintah sudah tidak lagi relevan. Sebagai alternatif solusi, kami menawarkan model kolaboratif yang kerjasama sejajar dan aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Model kolaboratif ini kami formulasikan ke dalam 4 mekanisme strategis. Mekanisme yang pertama adalah perjanjian pemantauan bersama. Di sini kita melibatkan masyarakat secara legal untuk mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur di lapangan. Cara ini terbukti melahirkan kontrol sosial yang jauh lebih efektif dan meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha. Nah, mekanisme yang kedua itu adalah penerapan kompensasi lingkungan. Ini adalah instrumen tanggung jawab nyata dari pelaku usaha atas dampak pembangunan yang ditimbulkan. Kompensasinya diwujudkan dalam bentuk pemulihan atau restorasi lingkungan yang rusak, sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi komunitas warga sekitar. Nah, mekanisme yang ketiga itu adalah pembentukan komite pengawas independen. Komite ini diisi oleh gabungan unsur pemerintah, akademisi atau ahli, serta perwakilan masyarakat sipil. Fungsi utamanya itu adalah menjadi lembaga pengawas yang netral, menjamin transparansi di lapangan, sekaligus menjadi penengah apabila muncul konflik kepentingan. Kemudian, mekanisme keempat itu adalah peningkatan transparansi informasi melalui teknologi digital. Kita perlu memanfaatkan portal atau sistem informasi digital agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen perizinan dan AMDAL suatu proyek kapan saja tanpa hambatan birokrasi. Kemudian, lebih lanjut mengenai kesimpulan dan rekomendasi saran. Berdasarkan seluruh pembahasan ini, kesimpulan dari artikel kami menegaskan bahwa pengaturan perizinan lingkungan di Indonesia secara normatif sebenarnya sudah memadai. Namun, implementasi praktisnya masih rapuh akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan industri, serta minimnya ruang informasi bagi publik. Model kolaboratif yang kami tawarkan hadir sebagai jalan tengah yang seimbang guna mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian ekologis. Oleh karena itu, kami merumuskan rekomendasi saran yang ditujukan kepada pemerintah. Kami menyarankan agar pemerintah segera memperkuat sistem pengawasan administratif di lapangan, merombak sistem informasi publik agar terbuka secara luas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan infrastruktur. Nah,
Melalui gagasan ini, kami berharap penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak lagi berjalan di tempat, melainkan mampu bergerak maju demi keadilan ekologis masa depan. Mungkin itu saja materi presentasi yang bisa kami bagikan dari artikel ilmiah kelompok kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.